Selamat datang atau selamat datang kembali ke channelku Cat Andini. Terima kasih kalau sebelumnya teman-teman sudah subscribe, atau selamat datang juga buat subscriber yang baru. Terima kasih sudah mau dan nyempetin subscribe ke channelku. Semoga kalian enjoy nonton video-video yang aku bikin dan tentunya dapat informasi yang bermanfaat, terutama kalau kalian lagi merencanakan studi ke Belanda atau ya lagi mikir-mikir untuk studi lanjut. Itu nggak mesti ke Eropa, nggak mesti ke Belanda, tapi ya in general aja lah. Nah, di video kali ini aku pengen cerita sedikit tentang pengalamanku kerja part-time selama masih jadi student. Jadi kalau emang ada pengalaman-pengalaman yang lain atau saran, tips, masukan, mau komen, monggo komen di bawah. Itu jadi ladang diskusi kita semua. Jadi semakin banyak cerita, semakin banyak komen, itu semakin banyak yang bisa didiskusikan. Pasti teman-teman dapat info yang lebih menyeluruh gitu. Jadi nggak cuma dari sisi aku aja, tapi juga dari orang-orang lain yang sebelumnya udah pernah jadi part-time employee sambil mereka studi di Belanda gitu. Yuk, kalau penasaran, tonton terus ya videonya sampai akhir. Aku nggak tahu kenapa, tapi kameraku kayak nggak ngerekam bagian video yang ini, jadi aku kasih intermezzo hewan-hewan yang lucu. Tapi yang mau aku tekankan lewat voice over adalah sebelum kalian memutuskan untuk kerja part-time, kalian harus bisa menentukan atau mengetahui pattern kalian belajar gitu. Jadi kalau memang dalam sehari kalian cukup belajar, cukup istirahat, dan masih ada waktu untuk part-time, ya silakan daftar atau cari kerjaan part-time. Tapi kalau belum, ya lebih baik waktunya dipergunakan untuk belajar dan beristirahat. Part-time itu nggak wajib, tapi kesehatan kita yang lebih penting. Gitu. Nah, kalau kita sudah memantapkan diri, sudah, oh jelas aku udah bisa bagi waktu, sekarang waktunya kita cari kerjaan. Nah, dulu di awal-awal waktu aku masih semester 1, master itu, aku cari kerjaannya ya dari mulut ke mulut gitu. Ya, kayak muka tembok aja kalau kalian main atau jajan di toko Indonesia nanya, ada yang ini nggak, lagi butuh pegawai nggak gitu. Kalau misal nggak butuh, ada kenalan nggak yang butuh pegawai gitu. Jadi ya asal nanya aja. Kalau itu kalau aku ya, itu aku emang kayak gitu orangnya ya, jadi nggak tahu malu. Atau kalian kalau misal pas random gitu jalan-jalan, terus kebetulan ketemu orang Indonesia gitu, tanya aja selama ini mereka kerja di mana, apakah ada lowongan untuk kerja part time di tempat mereka kerja gitu. Nah, kalau memang misal dari mulut ke mulut kalian rasanya kok canggung, kalian of course bisa cari lowongan secara online. Ada banyak website yang ngepost banyak lowongan kerja macam-macam ya, mulai dari yang full time, part time. Nah, kalau dari website ini yang dulu aku pernah pakai itu contohnya kayak Indeed, Jobstreet, terus LinkedIn aku juga sering pakai untuk cari kerja, dan banyak sebetulnya. Kalau kalian sudah masuk ke website tersebut atau ke link yang kalian klik tadi, itu pasti kalian dapat requirement-nya atau apa aja syarat yang diperlukan untuk karyawan baru gitu. Coba cari kerjaan-kerjaan yang memang ya pakai bahasa Inggris aja cukup kalau kalian memang merasa belum siap atau memang belum terlalu mahir berbahasa Belanda gitu. Kebanyakan sih kalau di kota-kota pelajar dengan pekerjaan yang lowongan pekerjaan yang ngandelin bahasa Inggris itu ya cukup banyak, meskipun nggak banyak banget tapi pasti ada gitu. Misal yang banyak dicari student itu kayak besorger, itu kayak kurir delivery gitu, atau kerja di restoran, di bar gitu. Jadi macam-macam sebetulnya. Nah, yang ketiga, kalian bisa cari kerjaan part-time juga dari kampus gitu. Jadi biasanya di kampus itu ada mailing list gitu ya. Gitu. Nah, di mailing list itu kalian biasanya bisa dapat info-info kayak oh, ini lagi ada event apa. Kadang juga ada orang yang cari tutor atau cari study buddy, atau ada event tertentu di kampus yang butuh volunteer atau butuh pegawai gitulah, kayak event organizer gitu. Kadang juga kalian dibayar, dan meskipun bayarannya juga nggak besar dan eventnya itu nggak tiap weekend ada katakanlah, tapi kan at least kalian dapat sedikit banyak dapat pengalaman dan dapat uang ekstra dari sana. Nah, selain dari mulut ke mulut atau kalian cari secara online di website pencarian kerja atau dari kampus, kalian juga bisa cari lewat
semacam agen atau lembaga pencari kerja gitu. Ini di Belanda istilahnya namanya Uitzendbureau gitu, dan aku juga ya punya sedikit banyak pengalaman kerja di Uitzendbureau, terutama setelah aku lulus. Nah, di Uitzendbureau itu kalian juga bisa cari berbagai jenis lowongan yang sesuai dengan bidang keahlian kalian. Misalnya kayak aku nih, aku punya background di medis ya, gitu. Aku bisa cari kerjaan yang mungkin arahnya ke arah medis gitu. Misal kayak jadi asisten clinical trial, semacam riset gitu, melibatkan pasien juga gitu. Karena aku sudah pernah pegang pasien, aku punya pengalaman kerja sebagai dokter. Meskipun aku di dalam pekerjaan ini aku nggak ngasih resep, tapi aku tetap bisa memantau atau mengawal, membantu kalau pasien ini perlu bimbingan, perlu bantuan selama periode risetnya, macam gitu. Nah, dari Uitzendbureau inilah dulu aku juga dapat info tentang kerjaan di HGD yang buat vaksin-vaksin itu, gitu. Jadi memang cakupan kalau di Uitzendbureau ini lebih luas, dan kalian juga bakal diarahkan oleh rekruter yang ada dari Uitzendbureau-nya ini, diarahkan ke lowongan-lowongan yang memang kiranya pas buat pengalaman dan sesuai dengan apa yang pernah kalian pelajari selama di universitas gitu. Nah, itu tadi kira-kira gimana kalian bisa menemukan kerjaan. Jadi ada 4 ya yang udah aku sebutin. Pertama dari mulut ke mulut, lalu kalian juga bisa cari online gitu di banyak website pencarian kerja. 3, kalian bisa cari lewat kampus, kadang-kadang ada, terutama kalau kalian butuh internship, itu pasti banyak informasinya. Dan yang keempat lewat Uitzendbureau atau lembaga pencarian kerja. Nah, untuk tips yang bisa aku berikan sesuai dengan pengalamanku cari kerja di Belanda, yang pertama, kalian harus memastikan kalau di izin tinggal kalian itu ada tulisannya kalian bisa bekerja ya di Belanda, dan ada persyaratan ekstra yang harus disediakan oleh calon pemberi kerja. Jadi calon employer kamu nanti akan kirim sejenis dokumen gitu, itu yang ngurus mereka, bukan kita yang ngurus ya. Jadi mereka harus memberikan surat itu, oh ya aku cocok dengan individu ini dan aku mau dia kerja di tempatku. Nah, si employer kamu akan kirim dokumen tersebut ke IND, lalu anfrag atau requestnya ini di-approve atau enggak dengan IND. Biasanya sih approve aja selama jam kerja yang dia tawarkan dan kamu setujui. Kalau untuk mahasiswa gitu, itu nggak melebihi 16 jam gitu. Jadi durasi jam kerja per minggu itu bisa beda-beda ya teman-teman. Kalau teman-teman kita yang dari Belanda atau dari yang Uni Eropa, itu mereka relatif lebih fleksibel. Tapi kalau kita nggak punya paspor Uni Eropa, nggak punya paspor Belanda, kita cuma bisa kerja dalam 1 minggu itu 16 jam gitu. Atau kita juga bisa milih kita kerja full time selama summer, tapi di luar musim panas itu, di luar liburan summer itu kita nggak kerja blas gitu. Kalau aku sih dulu sama pihak restoran tempat aku kerja, itu dulu kontrakku memang 1 minggu 16 jam gitu. Pada kenyataannya ya emang aku kerjanya sekitar 14-15 jam gitu, karena aku emang minta dijadwalin ya kalau Jumat sore atau hari Sabtu atau Sabtu dengan Minggu gitu, atau pada hari lain yang emang aku relatif agak slow gitu. Itu kan tadi yang udah harus disiapkan sama pemberi kerja kita. Nah, yang kita siapkan sebagai calon employee atau calon pekerja, itu satu, kita punya BSN, of course. Kalau kita belum punya BSN, ya wajib tunggu dulu, sabar gitu, sambil nunggu-nunggu, sambil cari kerja gitu kan bisa ya. Gitu. Hal kedua yang harus kalian siapkan adalah rekening bank, gitu, bank lokal di Belanda. Yang ketiga, kalian punya asuransi kesehatan basic atau yang standar, level standar di Belanda. Jadi, kalau kalian punya student insurance atau insurance yang berasal dari Indonesia, yang bukan basic Dutch healthcare insurance, itu kalian harus switch dulu, kalian harus ganti dulu. Selain 3 itu tadi ya, jadi BSN, terus rekening bank, dan asuransi, itu kalian juga harus siapkan dokumen diri kalian. Jadi, identitas diri yang valid di Belanda, yaitu verblijfsvergunning, kartu izin tinggal itu, dan paspor kalian dari negara asal itu.
Eh, udah sih kayaknya kalau yang dokumen yang harus kita siapin sih cuman itu. Nanti kita kirim kopinya ke pemberi kerja, tinggal mereka masukkan ke dalam arsip pegawai. Nah, itu tadi yang tak siapkan, dokumen-dokumen yang tak siapkan sebelum aku kerja dulu di restoran selama aku masih jadi student. Nah, ini karena udah agak gelap juga, aku sebentar lagi ada les bahasa Belanda juga. Udah mau jam 6. Ya, lesku mulainya jam 7, aku mau makan dulu. Gitu. Jadi videonya tak stop sampai di sini dulu. Minggu depan, ya tadi kan udah tak janjiin ngobrolin tentang Sugiar Visa ya. Jadi aku siapin dulu videonya. Semoga informasi yang tak berikan di video ini bermanfaat. Dan kalian enjoy juga nontonnya. Gitu. Sampai minggu depan. Duduk.